Ya, selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel Dian Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini dalam acara Manage Your Mind. Seperti biasanya, dalam Manage Your Mind kita akan merubah atau memanage pola pikir kita. Dan tema Manage Your Mind pada malam hari ini adalah menghadapi dunia baru. Untuk itu telah hadir narasumber yang terpercaya pada malam hari ini di studio, yakni Bante Wiryadaro Tera. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Selamat malam, semoga semuanya berbahagia dalam pertemuan yang juga menumbuhkan suatu kebahagiaan. Iya Bante. Nah Bante, ini kan temanya pada malam hari ini Manage Your Mind adalah menghadapi dunia baru Bante. Iya, baik. Seperti itu. Nah ini maknanya kan sangat luas Bante. Mungkin bukan dunianya yang baru, tetapi mungkin banyak orang sekarang ini seperti anak-anak yang baru lulus kuliah Bante. Oh ya. Ketika mungkin kuliahnya mengambil jurusannya A, tetapi ternyata ketika mendapatkan pekerjaan malah di yang berbeda, tidak sesuai dengan jurusannya. Berarti kan dia harus menghadapi sesuatu hal yang baru, atau kadang-kadang terucap, waduh dunia baru nih buat aku, buat saya, seperti itu Bante. Iya, baik. Lalu maksudnya ini Bante diminta menerangkan? Iya Bante, tentang seperti itu. Misalnya menghadapi dunia baru atau hal yang baru untuk kita gitu Bante. Iya, baik. Para pemirsa dimanapun berada, memang hal ini sangat baik sekali untuk disimak. Alasannya adalah memang banyak orang sudah punya cita-cita, inginnya saya itu mendapatkan tempat ini sesuai dengan yang dipilih, kuliahnya sudah lulus, tapi ternyata bukan sebagai pilihannya, justru mendapatkan yang tempat yang lain. Ini banyak yang menghadapi seperti ini. Nah, oleh karena itu, barang siapapun ketika tidak punya kesiapan, kadang-kadang sudah diterima, malah dilepas. Ketika dilepas, mencari lagi malah nggak dapat. Nggak dapat. Iya, akhirnya hanya menyesali, kalau begini kenapa tidak saya terima, sekalian belajar dahulu, tapi sudah terlewati. Nah inilah, nah oleh karena itu, menurut saya, ya terutama adalah para kaula muda ini ya. Iya, yang sering. Yang sering sudah lulus kadang-kadang main coret-coret, baju pun dicoret-coret, padahal masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Iya. Juga masih harus melangkah lagi untuk ke depan. Nah inilah yang dikatakan dunia baru. Sesungguhnya melangkah sendiri itu sudah dunia baru. Karena setelah melangkah, meninggalkan yang lama. Terus baru, baru. Lama-lama juga harus memperbarui. Nah oleh karena itu menurut pemahaman saya adalah ketika seseorang berhadapan dengan tempat yang baru, memang perlu adanya penyesuaian diri, adaptasi ya Bang. Adaptasi, tapi memang susah. Karena apa? Pertama pasti ada sedikit menolak. Tapi apa boleh buat? Tapi juga ada kepasrahan. Ya bolehlah. Mungkin ini harus saya jalankan. Buktinya aku sudah kesana kemari, nggak dapatnya ya ini. Iya. Nah, tetapi untuk merubah itu memang butuh waktu. Iya, tetapi terkadang banyak juga yang mengalami seperti itu, masuk ke dunia baru karena merasa tidak sesuai, akhirnya pola pikirnya mulai melemah seperti itu, akhirnya menjauh seperti itu. Nah, itu untuk menguatkan pikiran Bante supaya kita benar-benar siap menghadapi yang baru ini dan mau menjalankannya, karena tidak banyak juga yang putus di tengah-tengah karena akhirnya mungkin merasa nggak cocok, berat, bukan dunia saya, bukan kebiasaan saya. Nah, untuk mengatur pola pikir yang bisa kuat, bisa harus terus coba, itu kan mulai susah Bante. Itu gimana Bante? Ya, baik. Pertama harus menyadari mencari pekerjaan itu sulit. Belum tentu, ibaratnya satu yang dilamar bisa juga ratusan orang yang masuk. Iya. Nah, ini harus di menit pertama. Kalau orang sudah menyadari seperti ini, ternyata susah juga ya. Sekian orang, hanya misalnya 100 yang diterima hanya 5 orang. Saya termasuk yang diambil. Kenapa? Aku yang diambil malah saya tinggalkan. Nah, oleh karena itu harus belajar ini. Itu salah satu. Nah, kedua, berpikir waktu kuliah biaya sudah besar, menghabiskan banyak. Kapan untuk mendapatkannya dan bisa istilahnya sedikit memberi angin, membantu orang tua. Begitu ya Bante. Nah, ini jadi banyak perenungan yang akhirnya nanti membuat positif
Sehingga belajar dari sesuatu yang tidak cocok, akhirnya belajar terus. Kenapa saya mengatakan demikian? Banyak orang sesungguhnya dikasih pekerjaan tapi justru dilepas. Padahal yang lain mencari, tidak dapat, sampai uang habis, akhirnya pulang kembali. Iya, seperti itu ya Bante. Iya. Nah Bante, kalau itu tadi kan dari sudut misalnya pekerjaan ya tadi ya Bante ya. Nah kalau misalnya seperti kayak urusan yang berumah tangga seperti itu Bante. Misalnya ada pasangan yang baru menikah itu kan juga sering menghadapi dunia baru seperti itu Bante. Nah itu kan biasa kalau baru-baru itu kan banyak mengalami krisis Bante. Ya, kalau soal ini memang ada dua yang harus diterangkan. Memang dunia cinta itu jelas kayaknya semuanya indah. Iya. Karena semuanya masih dibungkus sesuatu yang indah terus. Saling menutupi kekurangan masing-masing. Karena gitu, yang ditumbuhkan adalah yang indah-indah dulu. Makanya ketika seseorang melangkah menjadi purmakada beneran, ini memudar semua. Kok lain sekarang yang dipikirkan? Yeah. Bagaimana besok mau masak apa misalnya kalau sebagai istri, mau mencuci piring, biasanya di rumah hanya kadang-kadang makan saja, harus mengambilkan baju untuk suaminya, sepatunya dan lain-lain. Itu tanda kecintaan. Tapi karena ini tidak pernah dipikirkan, akhirnya saat itu menjadi ribet. Akhirnya apa yang terjadi? Emosi. Ya karena masih muda semua pasti akan emosi. Nah sehingga akhirnya berbalik. Kenapa kok sudah tidak indah lagi? Nah apalagi sudah dikatakan sebagai milik. Kadang-kadang itu tinggal ternyata apa yang namanya berbeda gitu loh setelah masuk. Setelah masuk jadi kelihatan berbeda. Iya, karena apa? Nanti kemana-mana harus berdua. Iya. Kemudian nama sendiri sudah tidak boleh karena sudah ada yang memiliki. Nah begitu. Jadi lebih ada keterbatasan lagi seperti ya, itu keterbatasan ya Bante. waktu. Nah oleh karena itu kan seperti ini hidupnya tidak dinolkan. Belajar seperti tadi harus belajar dari nol. Kenapa dulu ketika belum melangkah nggak bertanya ibu yang sudah punya pengalaman? Betul. Ya. Belajar dari pengalaman dari orang tua begitu ya Bante ya. Nanti gimana kalau orang sudah melangkah berumah tangga itu apa Bu yang dilakukan? Gitu loh. Ya berarti untuk kalau misalnya kita melangkah ke dunia yang baru buat kita, hal yang baru buat kita, berarti tidak ada salahnya juga kita meminta pendapat orang-orang yang lebih daripada itu penting kita sekali orang yang itu, sudah mengalami. Karena itu nanti akan jadi guru. Makanya curhatlah kepada orang yang sudah punya pengalaman artinya berumah tangga. Tapi bukan yang cerai-berai. Tapi yang awet, kiatnya apa bisa awet, bisa bertahan sampai lama. Nah itu nanti dia yang punya pengalaman banyak. Begitu ya Bante ya. Iya. Nah Bante ini saya pernah membaca sebuah buku Bante. Ini buku tentang dunia baru juga Bante. Ya. Di situ ada ilustrasi kita sudah di bagaimana kelompok bangsa dan negara sekarang ini kan kayak ada perang dunia pertama dan perang dunia kedua gitu ya Bante ya. Nah untuk sekarang ini kan kayaknya dunia juga seperti di Indonesia aja juga sudah terjadi seperti kayak banyak bom seperti itu ya Bante ya. Nah itu untuk menghadapi orang-orang yang bersikap seperti itu yang ingin menghancurkan dunia gitu Bante. Sepertinya Bante itu gimana Bante? Kayak sekarang kan banyak bom-boman gitu. Dia tidak memandang kalau kita tuh masih punya generasi di bawah yang akan mengisi dunia baru nantinya seperti itu Bante. Nah sekarang hidup ini punya pilihan sebagai perusak atau sebagai yang membangun, sebagai pencinta atau memperbaiki. Kan ada dua pilihan. Yeah. Kalau sebagai perusak, yaitu tadi tetap ada kepandaian, tapi nanti membuat untuk merusak. Nah sekarang pihak kita mau menjadi yang perusak atau menjadi yang pencinta. Artinya membangun, memperbaiki, memunculkan sesuatu hal yang baru untuk mengindahkan dunia ini. Iya. Nah sekarang ini merusak lebih mudah tanpa guru pun bisa. Tetapi untuk membangun butuh guru. Begitu. Begitu Bante. Iya. Iya. Nah Bante kalau misalnya dari
sudut pandang Buddhisme Bante, memandang dunia baru ini seperti apa Bante? Apa memang dunia baru itu ada atau hanya hiasan aja kalau menurut sudut pandang dari Buddhisme? Memang sekarang ini kan kalau kita berbicara tentang ilmu alam, planet itu kan di selain bumi kan ada 9 planet yang lain. Iya Bante. Tapi telah diterobos lagi, masih ada banyak planet lagi, tidak hanya 1, miliaran. Misalnya bumi ini hancur, ada bumi lain. Gitu Bante. Nah, tetapi ini jangan dipikirkan dahulu, bumi ini belum masanya habis. Selama masih berputar, selama masih ada panas, masih ada pangan, selama itu masih alam seperti ini, tetap ada kehidupan, walaupun silih berganti. Gitu Bante. Iya. Iya Bante. Sebentar Bante, kita harus jeda dulu. Pemirsa, semakin menarik saja perbincangan pada malam hari ini di Manage Your Mind. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Manage Your Mind akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap dalam acara Manage Your Mind. Nah Bante, tadi kan kalau di segmen pertama sudah membahas tentang tanya jawab tentang orang banyak yang mulai merusak dunia dengan bom seperti itu Bante. Nah, bagaimana cara orang mengatur pola pikirnya ke depan untuk bisa tetap menjaga dunia ini supaya tetap tampak baru terus, seperti baru terus Bante? Ya, pertama menjadi manusia yang sadar dahulu. Sadar, artinya merusak itu menguntungkan atau tidak. Lalu setelah dirusak, untuk membangun itu sendiri jangka waktu pendek bisa enggak? Apakah dia bisa gitu Nah, ya Bante, contohnya ke depannya? saja menanam pohon kelapa. Itu enggak bisa sehari ditanam, besok langsung berbuah. Iya. Nah, oleh karena memerlukan kurun waktu. Pohon kelapa itu ada yang 7 bulan, 7 tahun berbuah, 5 tahun berbuah. Nah ini. Nah, orang mulai sadar dulu. Tapi kalau ini dirusak, kita sudah kehabisan berapa pohon. Nah, pohon itu sendiri menghidupi kehidupan. Nah, berarti sandang pangan kita kurang. Gizi kurang. Buruk. Nanti manusianya jadi tengkorak semua. Nah, oleh karena itu yang pertama. Nah, kedua, berbalik bagaimana untuk membangun sistem ini lebih baik, dan akhirnya apa? Dunia ini menjadi adem, menjadi sejuk, tentram. ya, kemudian keindahan nampak kelihatan. Nah, oleh karena itu ini membutuhkan tangan-tangan terampil dan ulet, tahan, sabar untuk membangun dunia ini. Nah, oleh karena inilah salah satunya untuk membangun. Makanya sekarang ini kan di mana-mana hutan-hutan yang gundul, Iya. ada yang disebut akhirnya itu apa, banyak kali kelompok mana berdana pohon untuk tanam. Ini tujuannya adalah Bante. untuk memperindah dunia. dunia. Ya. Karena terus terang saja, bumi ini tanpa pohon seperti batu gersang tanpa lumut. Lumut. Iya, karena batu kan dihidupi pohon tidak bisa, lumut bisa. Iya. Nah, itu oleh karena itu pada saat ini tergantung generasi muda sekarang. Tergantung dari generasi muda. Tetapi sekarang ini juga mungkin bisa dikatakan seimbang Bante ya, antara yang pecinta alam, tapi banyak juga yang merusak Bante. Karena sampai sekarang kan kayak hutan-hutan tetap ditebang, pohon-pohon seperti di salah satu kota, di kota metropolitan di Jakarta Bante ya tepatnya. Itu saja pohon aja sudah mulai ditebangin 1.500 pohon hanya karena untuk Perumahan. bukan Bante, bukan perumahan. Untuk busway itu loh Bante, Jalan alat raya. transportasi. Iya, jadi itu dipangkas sekitar 1.500 pohon gitu Bante. Itu kan kedepannya juga akan merusak dunia juga Bante, bumi juga, karena kan tidak ada resapan air Bante. Ya, memang itu ada salah satu sisi yang harus dirugikan, tapi juga di situ ada untung kalau untuk dibangun jalan. Tapi ini yang tidak ada urusan jalan, tapi ditebang semuanya sendiri. Ini yang harus kita pikirkan. Seperti pembangunan perumahan-perumahan, Ya, seperti itu. ya, Bante, oleh bergerak karena di itu terus terang properti ya, saja Bante. pemerintah juga harus ada keseimbangan. Seperti saya melihat di
Burma ya. Di Burma itu juga ada istilahnya hutan buatan. Hutan buatan. Hutan buatan artinya bukan alam, yang ditanam memang. Lalu di situ nanti juga dibangun tandon air untuk itu menjaga di waktu musim kemarau tiba itu untuk nampung air. Karena suatu saat kita ini juga akan kekurangan air di masa musim kemarau. Ya kalau kemaraunya sebentar. Kalau panjang juga akan kekurangan air. Ketika musim hujan terus-menerus kita membuang air sulit, tapi ketika musim kemarau kita mendapatkan air juga nggak gampang. Iya, benar. Nah, oleh karena itu caranya yaitu tadi, berapa kilometer itu harus ada tandon air. Nah, itu suatu saat kita ada kekeringan, itu diambil untuk diminum, disaring lagi, sirkulasi. Begitu, Bante. Nah, makanya harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi bukan hanya kemajuan teknologi untuk dunia baru juga boleh, tetapi juga harus memikirkan ininya ya Bante ya, antisipasinya bagaimana seperti itu. Jangan hanya memajukan teknologi, wah dunia baru abad berikutnya harus semakin canggih seperti itu, tapi bumi sendiri juga mulai terancam ya Bante ya. Global warming seperti itu sekarang. Walaupun dekat dengan teknologi, memang sekarang ini gampang, tapi jangan asik dengan teknologi itu sendiri. Karena padi itu tidak bisa ditanam di teknologi, harus ditanam. Jagung ditanam. Iya. Tapi sekarang udah mulai banyak Bante. Iya, makanya untuk itu kemajuan. Jangan berpikir hanya teknologi. Teknologi memang memudahkan siapa saja, tetapi jangan terkungkung dengan teknologi itu sendiri. Kita butuh menyapa bumi. Ini karena yang menghasilkan pangan, sandang papan pangan untuk kita. Jadi bagaimana generasi muda ini memanfaatkan bumi ini tetap bisa dimanfaatkan, tapi tidak ditelantarkan. Nah, seperti itu ya Bante. Tapi untuk misalkan kita berbicara atau mengingatkan kepada orang yang ingin membangun sesuatu misalnya, tapi di tempat yang sebenarnya itu adalah inti resapan air, atau misalnya di situ tempat yang bagus untuk pohon menanam seperti itu bagaimana Bante untuk memberitahunya seperti itu? Nah, karena itu kita perlu mensosialisasikan kepada pemerintah di mana membuat rumah yang kiranya di situ memang layak untuk bikin rumah, dan di sini layak untuk dibuat untuk pangan, ditanam pangan, baik sayur-sayuran segala macam yang dekat air. Tetapi juga harus membuat saluran air ditujukan kepada rumah-rumah itu, sehingga tanah yang subur bisa dimanfaatkan untuk ladang pangan. Ladang pangan. Ya, nah ini kita ini kan mengamati, nah supaya nanti generasi kita ke depan tidak kekurangan gizi. Iya, betul Bante, begitu Bante. Nah Bante ini menurut Bante ini mungkin ya dunia baru juga, masih tentang dunia baru, tetapi ini lebih ke sifat gitu ya Bante ya. Bagaimana seseorang bisa kehilangan kesadaran diri sebagai makhluk sosial sehingga muncul pemaksaan kehendak terhadap orang lain sesuai dengan pikirannya sendiri Bante. Sekarang ini kan banyak gitu Bante. Ya baik, memang orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses itu banyak yang kurang sukses. Yang kurang sukses. Hidup di dalam standar kekurangan lebih banyak dibanding yang merasa cukup. Kadang orang yang sudah kaya pun belum tentu merasa cukup loh. Masih terus lagi masih kurang Bante. Tapi masih bagusnya mencari, tapi ada lagi sudah punya ini nanti dihabisin, baru kerja. Nanti dapat lagi untung, happy dihabisin baru kerja. Tapi ini ada untung tetap kerja terus sampai tidak ingat waktu. Betul. Tidak ingat waktu. Begitu Bante. Nah, terkadang kalau misalnya kita harus menghadapi seseorang yang suka memaksakan kehendaknya, misalnya terlalu mendikte orang seperti itu Bante. Karena kan tadi berkaitan dengan orang-orang yang sukses Bante. Biasanya kadang-kadang memaksakan kehendak gitu Bante. Kalau dia bilang A ya berarti bawahannya atau orang sekelilingnya harus ikut A Bante. Ya memang ini sulit untuk menentukan orang yang jujur ya. Kadang-kadang orang dilihat dari bicaranya kayaknya enak, tapi di belakang berkata lain. Begitu Bante. Iya, banyak terjadi seperti itu. Tapi orang ini kelihatannya diam, tapi tahu-tahu simpati perhatian dan betul-betul dilakukan. Dia berpikir, aku pokoknya berbuat
Nanti dipakai atau tidak urusan dia. Aku pokoknya ikhlas, tulus. Nah itu. Tapi itu juga akan menjadi catatan batin. Begitu Bante Iya. ya. Kok sudah dibaik seperti ini ternyata terlantarkan. Nanti dia akan juga ketakutan sendiri karena kenangannya akan ada terus kemana pergi. Bagaikan bayangan. Nah itu. Makanya sekarang ini bagaimana seseorang ini takut dengan perbuatan yang tidak baik. Tidak baik. Karena suatu saat pun kemana pergi juga akan terbawa terus menjadi catatan hati. Begitu, Tapi kalau berbuat yang baik-baik, kemanapun nanti akan indah. Dibicarakan kemanapun juga indah. Orang lain tidak mau mendengar, akan indah untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Iya, Begitu Bante. iya. Ya Bante, ditahan dulu Bante. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam acara Manage Your Mind. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia dalam acara Manage Your Mind. Ya Bante, nah Bante ini kalau misalnya menurut Bante, menurut pandangan Bante, apakah seseorang atau manusia sekarang ini sudah siapkah menghadapi dunia baru Bante? Ya baik, ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Itu sering dipertanyakan oleh siapa saja. Kenapa? Karena dia takut dengan dunia baru. Takut? Takut. Sesungguhnya dia ada perasaan takut ya Bante? Takut tidak kebahagiaan. Kapan aku bisa? Padahal aku punya kemampuan, tapi ternyata aku melamar ke sana kemari juga nggak dapat. Akhirnya mentok. Nah kemudian yang dipikirkan di sini, dunia baru memang sudah berjalan. Yang perlu disiapkan adalah takut tidak takut akan berputar terus. Nah oleh karena itu, kalau menurut saya hadapi saja. Hadapi saja. Hadapi saja. Nanti akan berlalu. Ya, badai akan berlalu. Akan berlalu. Ya, Tetapi Bante. bukan berlalu artinya duduk tercenung, hanya melihat tapi tidak berbuat. Hanya mendengar tapi tidak bertindak. Hanya melangkah tapi tidak ada isi. Nah oleh karena itu sekarang yang perlu disapa, aku sudah lahir di dunia. Segala sesuatu yang diminta tidak akan datang dengan sendirinya. Lalu apa yang aku bisa perbuat di dunia ini? Salah satunya yang penting, tidak terkenal tidak apa-apa. Cukup dikenal saja sudah cukup. Tapi harus berbuat dan melangkah. Apapun yang saat itu sudah menjadi pekerjaannya. Menjadi penyapu di jalan, jalankan dengan baik. Kalau itu dijalankan dengan baik, itu juga akan sudah memberi satu kehidupan yang luar biasa. Begitu. Nanti misalnya yang bekerja di laut mencari ikan, nikmati saja sesuai dengan alur jalannya. Nanti pun di situ juga walaupun dengan air di laut akan berteman, walaupun tidak ada pohon di situ seperti ada pohon-pohon di laut. Gitu. Tapi untuk memotivasi untuk menimbulkan rasa keyakinan kita untuk siap menghadapi dunia baru itu terkadang kan agak susah Bante. Seperti itu Bante. Nah itu berarti kurang tegas kepada diri sendiri. Nah untuk mempertegas kepada diri sendiri itu kita harus bagaimana Bante? Kan apa mungkin kita harus memotivasi diri sendiri seperti itu? Salah satunya adalah berkata demikian. Berhasil atau tidak, aku sudah melangkah. Soal nanti sudah melalui, aku lihat. Jangan sebelum melangkah sudah melihat hasilnya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya, melangkah dahulu. Sehingga nanti ketika melangkah, ketika ada kekurangan kita bisa koreksi. Oh di sini kekurangan. Tapi sudah ada hasil walaupun sedikit. Daripada yang masih diam, berpikir. Nanti bisa apa enggak, Nah, sukses akhirnya malah apa enggak. menghabiskan waktu untuk berpikir, tiada hasil. Seperti seseorang hanya hitung-hitung sapinya orang, tapi bukan miliknya. Rugi. Percuma Ya, Bante, rugi gitu, Bante. menghabiskan energi. Jadi lebih baik kita harus Ya. mencoba melangkah apapun Ya, nanti itu apapun, hasilnya. ya. Ya itu Bante ya, Iya. itu yang bisa menjadi bahan kemudian koreksian. tidak perlu menyesal dan tidak perlu bersedih. Misalnya ada sedikit atau kekurangan ada, tetap harus menyukuri. Ini kan langkah pertama. Barangkali langkah kedua lebih baik. Jangan berhenti karena ada kekurangan sedikit. Harus tegas. Terus. Ya harus tegas. Jadikan pacuan ya Iya. Bante ya. Walaupun Iya. masih sedikit. Iya. Untuk mencapai harus keras, harus semangat, tidak mudah mengeluh. Keluhan adalah salah satu sebab tidak berhasil. Keluhan adalah salah satu sebab tidak berhasil. Tidak berhasil. Bante. Ya. Karena sudah mengurangi semangat. Secara Iya. tidak langsung mematikan semangat di dalam Iya, dirinya sendiri seperti ya Bante. negara merdeka ini dulu kalau tidak ada semangat berjuang, sulit untuk mencapai titik kemerdekaan.
Iya, kalau Nah. tidak ada semangat juang 45 dari Iya. yang sebelumnya, Iya. pahlawan-pahlawan sebelumnya, Bante, Iya. nggak akan kita Nah, merasakan makanya sekarang kemerdekaan. ini saya berkata, sungguhnya anak-anak muda sekarang ini cocok menjadi pahlawan, tapi pahlawan kebaikan, jangan pahlawan perusak. Karena agama itu sebenarnya mendidik siapapun menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Nah, makanya kalau semua itu bisa seperti itu, dunia ini akan damai dan dunia ini akan awet, bisa dipertahankan lebih lama lagi. Betul, Bante. Tapi kalau sudah tiang buminya retak, pada akhirnya terbakar. Kalau sudah terbakar tidak bisa ditanami, kita yang di situ tidak bisa dapat makan, akhirnya juga mati juga. Betul, malah Iya. menghancurkan diri Iya. sendiri ya, Ya, Bante. akhirnya Ya. kita dikembali kepada diri sendiri. Betul. Nah, oleh karena itu saya juga percaya bagi anak-anak yang berjuang dalam bentuk apapun, seginya tidak melihat dia di tempat yang kotor, di tempat yang bersih, tetapi kalau anak muda itu mau berjuang, saya salut sekali. Betul, Bante. Salut sekali. Kenapa? Karena segalanya nanti yang menentukan adalah diri sendiri. Ya. Orang tua kalau punya biaya hanya nyepot. Tetapi untuk membuat pandai dan tidaknya bukan orang tua, tapi dari isi hati dulu. Tapi untuk menyadarinya seperti itu, sekarang kan juga banyak, Bante, ya, anak-anak muda yang tidak siap, tidak siap menghadapi dunia baru. Dan menurut Bante, bagaimana sikap yang harus kita ambil ketika kita berada di dalam suatu dunia baru atau lingkungan yang baru buat kita, Bante? Ya, memang saya juga menjumpai kadang-kadang anak tidak punya kemampuan, walaupun orang tua punya, Tetapi anak tidak tidak Bante, mampu. berbeda dengan orang tuanya Nah, seperti itu. Akhirnya orang tua punya biaya ya, tapi dia tidak mau melangkah. Tapi ada juga yang tidak punya biaya, tapi anaknya pintar, jenis mau melangkah, tapi nggak bisa. Terhadang, iya betul, Bante. Sekarang itu banyak. Maka itu ya ini tinggal ada orang yang peduli tidak. Itu. Kalau ada yang peduli ya sangat bagus. Itu pun juga tergantung dari kekuatan kebaikan diri sendiri. Berarti punya timbunan kebaikan sehingga tersentuh orang lain untuk berbuat, untuk mendorong dan menunjang. Gitu. Ya, Tapi betul. sesungguhnya isi itu adalah terdapat diri sendiri. Nah, oleh karena itu dalam bentuk apapun juga memang sangat perlu untuk diperjuangkan. Diperjuangkan, Iya, Bante, ya. iya. Untuk memotivasi diri itu perlu sekali ya, Bante, ya. Ya. Nah, Bante, lebih baik mana memasuki dunia atau lingkungan baru, atau hanya berjalan apa adanya aja, Bante? Apa adanya kalau sudah berhasil, santai. Tapi kalau belum juga harus bekerja keras untuk menemukan hal itu. Untuk menemukan hal itu, Bante. Ya. Ya, tetapi terkadang kalau untuk kita melangkah maju itu juga banyak benturan-benturan, Bante. Oh, Seperti itu. betul. Terkadang kan akhirnya hanya udahlah dapatnya segini, ya udah ini aja, akhirnya statis di situ aja, Bante. Ya, untuk baik. Saya pola- berkata, setiap langkah pasti ada yang menguji. Setiap langkah ada persoalan. Mampukah melewati persoalan itu? Nah, oleh karena itu ini perlu dimanapun bekerja, dimanapun ladang yang digarap, di situ pasti ada persoalan. Nah, kita tinggal menyikapi perjalanan dengan melewati dengan cinta kasih, melewati dengan kesabaran, tidak perlu menghakimi. Begitu. Itu kan untuk menguatkan hati. Jangan menghakimi orang. Saya kerja di sini kok ada yang ngusil, akhirnya aku mau berhenti saja. Nanti berhenti lagi tempat lain pun juga ada seperti itu lagi. Nah, Begitu. iya, Bante. Tadi Bante bilang berada di kerjaan ini ada yang usil seperti itu, terus habis itu mau coba cari tempat lain aja, berhenti aja. Nah, begitu masuk pikiran seperti itu, Bante, bagaimana mindset pola pikir kita untuk tetap bertahan di situ, Bante? Nah, ini sebagai guru. Justru kalau nggak ada ini, siapa guru untuk menjadi sabar? Siapa guru untuk bisa melewati? Justru nanti suatu saat nggak ada ini malah nyari loh. Kenapa yang ngusil dulu kok sekarang nggak ada? Berarti Bisa berbalik. bisa menjadi guru Iya, malah, seperti Bante. saya pada waktu itu ini maaf dulu kepada pemirsa, saya meditasi di Burma. Di sana itu setiap hari ada baca parita, istilahnya itu ya doa. Iya, Bante. Disuarakan lewat tip itu keras-keras. Mengganggu pikiran, tapi akhirnya saya dengerin. Lama-lama suara itu juga lenyap walaupun suara itu ada. Akhirnya Berarti- aku meninggalkan sendiri, tapi suara sebenarnya masih ada. Tapi aku mengantarkan sampai ketenangan. Nah, setelah beberapa hari kemudian gak ada suara, aku malah mencari. Pertama mengganggu,
Setelah itu nggak ada objek nyari, kok nggak ada bunyi lagi. Nah, jadi sekali waktu ternyata itu juga menguntungkan. Sekali waktu memang kadang-kadang membuat kita menjadi buta. Menjadi down seperti Iya. itu ya Bante ya. Makanya kadang-kadang seseorang itu memang butuh teman yang rewel. Teman yang rewel. Tapi jangan terlalu rewel Bante. Iya juga. Itu sangat penting sekali memang. Ya para pemirsa, saya minta maaf ini lagi batuk ya. Ya memang penting ada butuh teman, nanti itu terutama untuk kesabaran. Di mana saja pasti ada. Pasti ada orang-orang yang akan seperti itu. Biasanya ya, orang yang udah senengi seperti itu. Nah, kalau disenangi walaupun diusili ya biasa saja, dia saja. Malah nyari yang usil kemana, kok nggak kesini lagi ya itu. Tapi kalau nggak senang, sudahlah kamu jauh-jauh, itu mengganggu saya bekerja. Kadang-kadang bukan usil itu dalam arti begini. Dia misalnya kamu punya YouTube punya pekerjaan, gitu. Dia minta tolong dong aku dibantu ini. Sudah ngerti kamu bekerja sudah sibuk. Masih aja ini ditambahin Awas Bante nanti ya. tak laporkan bos lo kalau udah mau. Ya, langsung aja. Akhirnya jadi mau. Tapi setelah karena mau, besok juga dia walaupun bisa nggarap, tetap kamu yang dikasih kerja. Akan ketagihan. Iya. Bante. Enggak mau dilaporkan bos, tak mau gimana ya akhirnya gitu. Tapi tidak ada kerelaan. Mengganggu. Ketika menggarap itu selesai, miliknya sendiri selesai, jadi dimarahi bosnya. Bos sudah ngomong, bos tadi dibantai-bantuin, tidak percaya juga. Iya. Iya. Menjadi bumerang juga Bante Iya, ya. nah oleh karena itu sisi lain bisa membantu, sisi lain Tidak. Iya, karena Merugikan. hal yang tidak baik. Nah untuk itu pada saat ini ya terus terang saja bahwa memang tidak mudah bekerja di suatu tempat, memang butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Iya. Ya, dan tampaknya Bante, pemirsa juga harus lebih sabar untuk melanjutkan perbincangan kita Iya. pada malam hari ini. Setelah pariwara berikut ini, Manajer Mind akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda tetap dalam acara Manage Your Mind. Ya, Bante, nah tadi kan kita sudah berbincang-bincang banyak Bante ya. Iya. Nah, Bante, sekarang ini bagaimana kita bisa melihat bahwa dunia baru yang kita masuki ini baik atau tidak untuk kita, Bante? Ya, di situ baik dan tidaknya pertama apa yang kita kerjakan itu tadi semua lulus bisa diterima oleh atasan. Gampangnya. Itu berarti kondisinya baik dan kita bisa melakukan yang baik. Kedua, teman-teman sekerjanya tidak ada yang abangnya tuh usil atau nakal banget, bandel banget. Terus ketiga, kadang-kadang ada yang bersaing begitu. Tidak ada apa-apa yang dilaporkan bos untuk menggeser seseorang. Karena apa? Kadang-kadang itu yang lama tidak menempati yang sesuai, aku sudah mengarah ke situ ternyata ke orang lain. Padahal aku sudah bekerja lama. Iya. Nah, untuk menghadapi orang seperti itu bagaimana, Bante? Dan tidak ini. ada masalah, tapi ternyata tahu-tahu ada masalah gitu, Bante, dan langsung tahunya ke. Iya. Yang terpenting kalau seseorang itu sudah, kan ada pengawas, kan ada yang ngawasi. Kenyataannya, kebenarannya bagaimana, kan itu nanti tahu. Tetapi kalau misalnya itu pun tetap tidak percaya, ya harus lapang dada. Bekerja tidak hanya di tempat ini, tempat lain masih juga ada, pasti. Jadi jangan istilahnya menyesal kalau terjadi seperti itu. Bagaimana untuk mengatasi sikap ini? Ya barangkali kita juga hidup saat ini pernah seperti itu. Begitu. Jadi ada hukum imbal balik. Ketika mungkin dulunya tanpa kita sadari kita pernah berbuat yang tidak Iya. baik, atau mungkin secara kita tidak sadari seperti itu gitu ya, Nah Bante. sekarang menerima seperti itu kita kuat enggak? Gitu. Tetapi kalau memang itu jujur dan memang orang ketika seseorang itu nggarap itu nilainya itu gak bagus, selesai dengan baik, orang bisa juga nggak percaya, tetap aja akan diterima. Begitu, Bante. Iya. Nah, Bante, apakah lingkungan baru, lingkungan atau dunia baru ini selalu membuat kita menjadi lebih baik, Bante? Tergantung. Sesungguhnya dunia baru tetap dunia baru, tetapi kita kan sebagai pelaku. Baik dan tidaknya adalah tergantung diri kita sendiri. Mau memilih seperti apa? Begitu. Jadi tergantung diri kita sendiri. Kadang-kadang orang kan juga bisa picik. Dalam arti picik apa? Membohongi. Ini yang ngerjakan orang lain, tapi seakan-akan dirinya sendiri. Tapi ketika di tes beneran, tidak bisa. Begitu, Bante. Nah, oleh karena itu perlu adanya kemurnian.
Nah, untuk mengatur pola pikir yang seperti itu Bante, yang licik seperti tadi, yang suka membohongi dirinya sendiri seperti itu Bante. Nah ini ya kalau sudah untuk menyadarkan, kalau bisa sudah ketahuan. Karena seperti ini tidak mudah. Karena itu ya, berbohong itu lebih mudah daripada jujur. Sudah jujur kadang tidak diakui. Tidak dipercaya orang iya, ya. Malah yang berbohong biasanya malah diangkat-angkat. Gampang. Iya. Nah, karena memang dunia sekarang itu seperti Bante katakan, seperti sebuah permainan. Seperti sebuah permainan. Hidup ini selalu bermain. Apakah nanti ketika kita menghadapi dunia baru juga masih akan seperti itu Bante? Permainan hidup selalu terjadi kapan saja. Lebih-lebih jadilah jadi pemain yang baik, tapi jangan mudah menjadi orang yang dipermainkan. Nah, itu bagaimana itu Bante untuk menyikapinya itu Bante? Nah, jadilah pemain yang baik tapi jangan. Nah, oleh karena perlu adanya jati diri, percaya diri, jujur, lemah lembut, tiada sombong. Begitu Bante. Nah, kalau sudah jujur kan sudah bagus. Jujur secara batin, jujur secara berkata, jujur secara bertindak, tulus, ikhlas. Tulus, ikhlas. Iya. Nah, kayaknya tulus dan ikhlas itu kayaknya suatu hal yang gampang diucapkan oleh semua orang, tetapi memang sulit untuk ditunjukkan lewat tingkah laku seperti itu Bante. Nah, oleh karena itu jangan dikunci dahulu. Jangan ada kata sulit. Lakukan terlebih dahulu. Kenapa seseorang itu menjadi terkunci? Karena sudah sebelum bertindak sudah sulit. Sudah diucapkan sendiri. Kata sulit berarti kata kunci. Terkunci seperti tidak bisa bertindak lagi. Karena sudah sulit berarti tidak ada langkah. Tapi kalau mau berusaha berarti ada langkah baru. Ada langkah baru. Berarti akan ada dunia baru lagi gitu ya Bante. Untuk kalau ini tidak bisa kan diletakkan, kan bisa ada dunia lain lagi. Masih ada yang memberi jalan. Lalu karena itu jangan ada kata kunci sulit. Begitu ya Bante. Ya. Jangan pernah ada kata menyerah seperti itu Bante. Kata kunci menyerah sama dengan kata kunci sulit. Jadi arti menyerah itu sendiri sungguhnya Bante juga nggak bisa menerima. Karena kenapa itu Bante? Karena menyerah itu sendiri kan seperti terkalahkan. Biasanya kan terkadang ada yang memotivasi dirinya, jangan menyerah, jangan pernah menyerah, seperti itu Bante. Itu kalau mengerti tidak pernah menyerah berarti kan ada usaha untuk maju. Kalau menyerah ada juga yang menyerah kalah. Ya sudahlah, aku nggak bisa seperti itu. Ya sudahlah, saya pulang saja. Ya sudahlah, saya nyangkul di sawah saja. Ya sudahlah, saya ikut orang tua ini itu. Nah, begitu Bante. Berarti pola pikirnya akan langsung down lagi ya Bante. Ya. Nah Bante, setelah tadi kita berbincang-bincang Bante di segmen 1, 2, dan 3 Bante, mungkin ada hasil kesimpulan Bante atau pendapat dari Bante, pesan-pesan seperti itu? Ya baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, memang ini topik yang sangat bagus sekali, terutama untuk kaula muda. Oleh karena itu saya berpesan, janganlah mudah menyerah, teruslah belajar jika ada peluang waktu, dan teruslah bekerja kalau memang waktunya bekerja. Jangan disia-siakan. Seseorang selalu berkata, sedetik itu pun kalau mau menit, di situ juga ada hasil. Sedetik kita lewati juga akan kosong. Nah, bagaimana hidup ini menjadi manusia yang berguna. Sudah dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih mata, dikasih ya bisa bernapas, ini sudah hidup, harus berjuang. Karena tidak ada satupun yang bisa diminta dengan datang sendirinya. Oleh karena itu kita harus berbuat. Itulah tanda orang untuk berhasil. Jangan karena satu sebab tidak berhasil lalu berhenti. Mencoba yang lain terus. Dunia ini sudah luas sekali. Misalnya kalau tidak menjadi penyapu tidak bisa, ya jadilah tukang ngepel yang lain. Kalau tidak bisa, tukang cuci. Kalau tidak bisa lagi, ya lebih jauh lagi. Yang dikerjakan yang penting itu bisa untuk menghidupi diri. Bisa untuk menghidupi diri ya. Iya, terutama kan memang itu apapun yang kita lakukan kan untuk hidup diri. Iya, untuk menghidupi diri sendiri. Iya. Untuk bertanggung jawab dengan diri sendiri. Lebih bagus lagi apa yang diperjuangkan itu memang dengan cara-cara yang tulus, yang baik, tidak membohongi, tidak menipu, tapi benar-benar dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Iya. Nah Bante, untuk sedikit Bante mungkin ada kata-kata yang bisa Bante kasihkan, kata-kata atau pesan-pesan motivasi Bante.
Ya, Motivasi baik kepada para pemirsa. Sesungguhnya hidup dalam bentuk apapun juga tergantung kepada diri sendiri. Nah, oleh karena itu, bawalah diri ini kepada sesuatu yang tepat dan bekerja dengan baik jika mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Jangan disia-siakan kalau memang itu untuk hidup kalian semua. Begitu Bante Iya, ya. Iya Bante, nah luar biasa sekali nih perbincangan kita pada malam hari iya, ini Bante baik tentang sekali, ya. tentang dunia yang baru Bante ya, Iya, tentang iya, dunia baru. Semoga nanti kita semua bisa siap menghadapi dunia yang baru, walaupun tadi Bante bilang akan ada sedikit perasaan takut begitu Iya, Bante takut ya. juga ada, was-was juga ada, ragu juga ada, kadang-kadang tidak percaya diri. Bener enggak ya aku nanti ini yakin bisa Yakin. gitu, tapi ternyata setelah dinikmati serius dengan sedikit-sedikit pelan-pelan tapi pasti akhirnya membuahkan Akhirnya akan membuahkan hasil. hasil yang baik ya Bante Iya, ya, iya, begitu ya Bante ya. Iya Bante, karena waktu sudah habis Bante, ini saya mengucapkan terima kasih banyak Bante karena pada malam hari ini sudah mau tampil di studio Dhamma TV untuk mengisi acara Manage Your Mind Bante. Ya, baik, saya juga berterima kasih kepada pemirsa. Semoga apa yang saya lakukan ini istilahnya bagi-bagi pengalaman, pengertian barangkali nanti bisa dipraktekkan, juga akhirnya bisa mendapatkan jalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Iya Bante. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita pada malam hari ini dalam acara Manage Your Mind tentang dunia baru. Siapkah Anda menghadapi dunia yang baru? Pemirsa tetap saksikan terus acara Manage Your Mind setiap hari Selasa. Akhirnya saya Angel dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa minggu depan.